Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam layanan audio pada saat ini. Tepat hari ini 25 Desember 2025. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, saya mengucapkan selamat Natal bagi setiap kita yang merayakannya. Kiranya damai dan sukacita dari bayi Natal boleh memenuhi hati kita sekalian. Saudara, yang menjadi topik pembahasan kita pada saat ini yaitu Yesus lahir di hatiku. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai 7, dan saya bacakan dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-12. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kemudian saya lanjut di dalam Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat ke-12 ini adalah pesan dari para malaikat yang ditujukan kepada gembala-gembala yang ada di padang. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, ini merupakan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, kata malaikat itu. Namun di dalam teks yang kita baca tadi ada dua kata yang menjadi poin penting untuk kita bahas pada materi kali ini, yaitu kain lampin dan palungan. Saudara-saudara, sebelum itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kabar Natal justru diberikan kepada para gembala di dalam teks ini? Kenapa kabar Natal justru diberikan kepada para gembala, bukan kepada raja atau kepada kaisar, dan bukan kepada imam besar? Di sini ada rahasia teologis yang mengejutkan di balik kain lampin dan palungan. Yang pertama, kita perlu memahami siapa gembala di malam itu, saudara. Di zaman Tuhan Yesus, gembala adalah kaum marginal, kelas bawah. Pekerjaan mereka kotor, bau, dan sering dianggap tidak tahir secara ritual karena sulit mengikuti aturan pembasuhan yang ketat. Kesaksian para gembala bahkan tidak laku di pengadilan. Mereka adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi anehnya, Tuhan tidak mengirim malaikat ke istana Herodes atau ke bait Allah. Kabar sukacita terbesar sepanjang masa justru mendarat pertama kali di telinga mereka yang terbuang. Dalam hal ini adalah para gembala. Saudara, sebuah menara, yaitu Mikna Edel, di dalam Mikha pasal 4 ayat 8 menubuatkan bahwa kekuasaan akan datang dari Miknal Eder, sebuah menara penjaga di Bethlehem. Jadi domba-domba di padang Bethlehem ini bukan domba sembarangan. Para ahli sejarah mencatat bahwa domba di wilayah ini dipersiapkan khusus untuk menjadi korban domba Paskah di bait Allah di Yerusalem. Jadi para gembala ini bukan sekedar penjaga ternak, mereka tersebut sedang menjaga calon-calon korban pengampunan dosa. Tetapi saudara-saudara, kita bayangkan ironinya. Malaikat datang kepada mereka yang seumur hidupnya merawat domba yang akan mati untuk menutupi dosa manusia sementara. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pesannya jelas, saudara. Hai gembala-gembala, selama ini kalian menjaga domba korban yang fana. Sekarang pergi lihat, telah lahir anak domba Allah yang sejati. Tapi bagaimana para gembala bisa mengenali anak domba Allah tersebut, saudara? Makanya di dalam Lukas pasal 2 ayat 12 tadi, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pernahkah kita bertanya, kenapa tandanya kain lampin? Apakah cuma karena itu popok zaman dulu? Ternyata tidak, saudara.
Di sana ada kode rahasia di sini yang hanya dimengerti oleh para gembala khusus itu. Ketika domba Paskah yang khusus itu lahir, para gembala ini seringkali membungkus domba dengan kain atau wedding cloth. Tujuannya supaya domba itu tenang, tidak terbentur, dan kakinya tidak patah. Sebab korban bagi Allah itu harus tidak bercacat. Jadi ketika malaikat berkata, cari bayi yang dibungkus lampin di palungan, logika rohani para gembala ini langsung klik, saudara. Tunggu dulu, bayi ini dibungkus seperti kami membungkus domba korban kami, dan dia ada di palungan tempat domba. Artinya, bayi ini adalah domba korban yang sempurna. Jadi kombinasi lampin ditambah palungan adalah tanda ilahi. Raja di atas segala raja rela turun dan dibungkus layaknya seekor domba korban. Kain lampinnya menjadi kotor di palungan. Tapi saudara, ada makna yang lebih dalam lagi tentang kain ini. Apakah itu? Kain lampin yang ada di palungan kotor itu mengingatkan kita pada nubuatan Yesaya pasal 64 ayat 6. Kitab Yesaya kita lihat pasalnya ayat 64 ayat 6. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kata kain kotor di sini merujuk pada suatu yang najis dan dibuang. Sering digambarkan sebagai kain bekas menstruasi wanita yang tidak layak dipakai di bait Allah. Kita manusia ini seringkali pamer kebaikan dan amal kita kepada Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, usaha kita untuk membenarkan diri sendiri itu seperti kain kotor. Perbuatan baik kita, amal kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Lalu apa yang terjadi di malam kelahiran Yesus, saudara? Di hari kelahiran Yesus menanggalkan jubah kemuliaannya. Dia rela dibungkus kain lampin kotor. Dia rela memakai kain kotor kemanusiaan kita yang hina. Dia memakai kemiskinan kita supaya kita memakai kekayaannya. Dia memakai kehinaan kita supaya kita memakai jubah kebenarannya. Yesus datang untuk menutupi dosa kita dengan dirinya sendiri. Saudara, sebuah pertanyaan refleksi untuk kita. Maukah kita bertukar baju? Maukah kita bertukar baju dengan Yesus? Saudara, Natal bukan hanya tentang kita memberi kado terbaik untuk sesama atau Tuhan. Natal adalah terang Tuhan mengambil baju kotor dosa kita dan menggantinya dengan kebenarannya. Sekali lagi, Natal adalah tentang Tuhan mengambil baju kotor saya dan saudara, baju kotor dosa kita, dan menggantinya dengan kebenarannya. Di palungan itu seakan-akan Yesus yang bayi itu berkata, berikan kain kotormu kepadaku, biar aku yang menanggung malunya, dan kamu pakailah kebenaranku, pakailah kemuliaanku. Jadi Natal adalah sebuah skandal kasih karunia. Siapa yang mau bertukar baju dengan pendosa? Siapa yang mau bertukar baju dengan pengemis? Siapa yang mau bertukar baju dengan penjahat? Siapa yang mau bertukar baju dengan pembunuh? Siapa yang mau bertukar baju dengan para pelacur? Hanya Yesus, hanya Kristus yang turun ke dunia, yang lahir, yang kita peringati di tanggal 25 Desember ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita seringkali berpikir Natal harus terlihat sempurna. Pohon yang estetik, lampu yang hangat, baju terbaik, suasana yang kudus serta bersih. Tetapi apakah Natal hanya tentang itu? Biasanya kalau ada tamu agung mau datang ke rumah, kita akan sibuk membersihkan segalanya, menyapu debu, menyembunyikan tumpukan barang, dan memastikan ruang tamu terlihat wangi dan rapi. Kita ingin menyambut tamu di tempat terbaik kita.
Tapi coba kita lihat Natal yang pertama. Raja semesta itu tidak lahir di kamar hotel atau kamar rumah sakit VVIP yang steril. Dia tidak lahir di istana marmer yang wangi, yang super megah. Dia lahir di kandang tempat hewan makan, tempat yang bau, kotor, dan jauh dari kata higienis. Tuhan tidak alergi dengan kotoran dunia. Tuhan tidak alergi dengan kotoran dunia. Dia sengaja memilih tempat yang paling rendah, paling kotor, dan paling tidak layak untuk menjadi titik awal kehadirannya di muka bumi. Hari ini kembali kita diingatkan, kandang itu bukan lagi di Bethlehem, saudara. Kandang itu ada di dalam hati kita. Mungkin itu adalah sudut hati yang penuh rasa malu, masa lalu yang ingin kita kubur dalam-dalam, kebiasaan dosa yang menjijikan, atau mungkin itu luka batin yang masih bernanah. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jangan masuk ke ruang itu kotor Tuhan. Tunggu saya bersihkan dulu, baru Engkau boleh masuk." Tapi Natal berkata sebaliknya, saudara-saudara. Dia tidak menunggu kita bersih dulu untuk hadir. Yesus datang justru untuk membersihkan kekacauan diri kita. Natal yang sejati bukan tentang kita mendekorasi luar rumah agar terlihat elok, terlihat indah, wangi. Natal sejati adalah keberanian untuk membuka pintu ruang terkotor itu dan membiarkan Yesus masuk di sana. Dia tidak menutup hidungnya, saudara. Dialah yang menyulap kandang yang bau kotor menjadi rumah atau ruang Maha Kudus. Kita boleh saja merayakan Natal di gereja dengan megah atau di tempat-tempat indah lainnya. Tetapi yang terpenting, saudara, rayakan Natal itu di hati kita. Hati kita yang mungkin paling berantakan saat ini. Buka pintu hati, izinkan dia masuk. Sebab Yesus mau masuk ke tempat yang paling kotor di dalam hidup manusia. Dia mau memulihkan hidup kita. Saudara, kiranya di momen Natal ini, Yesus lahir di Bethlehem pada waktu itu. Tetapi kita sudah tidak di Bethlehem. Tetapi biarlah kita merayakan kelahiran Kristus di hati kita. Biarlah kita membuka pintu hati kita lebar-lebar akan kebenaran firman Tuhan. Selamat merayakan Natal. Kiranya damai dan sukacita dari Allah Roh Kudus boleh memenuhi hati kita. Dan biarlah di momen Natal ini kita menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lahir ke dunia. Engkau datang mencari dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menguduskan kami dengan darah-Mu yang mahal. Dan kiranya Tuhan di momen Natal ini, hati kami kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Hati kami kembali diperbaharui. Cinta kami, kasih kami kepada Tuhan diperbaharui. Dan juga demikian kasih kami kepada sesama diperbaharui. Biarlah kami melandaskan hidup kami dengan kasih Kristus yang besar yang telah dinyatakan di dalam bayi Yesus. Tuhan, terima kasih. Kiranya di momen Natal ini sukacita dari Tuhan terus melimpah atas kami dan memenuhi hidup kami. Kapanpun dan dimanapun kami berada dan di dalam situasi apapun, biarlah damai sejahtera Tuhan boleh menguasai hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam momen Natal ini apabila ada yang bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya hadir, Engkau melawat setiap mereka, keluarga mereka, meneguhkan mereka. Dan biarlah iman pengharapan kami bertumbuh dan hanya tertuju di dalam Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kami. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Saya percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.